Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. KPK resmi menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan 8 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan. KPK ikut menyita uang senilai 5,7 miliar rupiah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Marcelina Tumudo langsung dari gedung KPK di Jakarta. Marcel, seperti apa konstruksi perkara hingga ditetapkannya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka oleh KPK? Wahyu, dalam konferensi pers KPK yang baru saja berlangsung tadi, Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan bahwa adanya dugaan suap di dalam pemerintahan Kota Bekasi ini dimulai dari adanya penetapan APBD perubahan tahun anggaran 2021 untuk keperluan ganti rugi sejumlah proyek, diantaranya adalah proyek pembebasan lahan serta adanya proyek untuk melanjutkan pembangunan sejumlah gedung. Dan dalam penetapan APBD perubahan tahun anggaran 2021 ini diduga Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang melakukan langsung upaya untuk menetapkan lokasi serta juga memilih langsung pihak-pihak swasta ataupun korporasi yang terlibat di dalam proyek-proyek tersebut. Dan selain itu, dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK tadi, diduga Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meminta sejumlah uang kepada beberapa pihak sebagai bentuk komitmen, dan disebutkan bahwa uang tersebut yang dimintakan ini adalah untuk sumbangan masjid. Dan disampaikan juga tadi bahwa beberapa aliran dana kemudian diduga digunakan untuk membangun masjid di bawah yayasan yang dimiliki oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Kemudian ada juga sejumlah penerimaan uang yang diduga digunakan oleh Wali Kota Bekasi untuk keperluan operasional. Selain uang sebagai bentuk komitmen yang dimintakan atau diduga diminta oleh Wali Kota Bekasi, ia juga diduga menerima uang dari sejumlah pegawai pemerintah Kota Bekasi sebagai bentuk pemotongan atas jabatan yang saat ini diemban oleh beberapa pegawai pemerintah Kota Bekasi. Ini menjadi salah satu dugaan suap lelang jabatan yang juga dilakukan oleh Wali Kota Bekasi bersama dengan sejumlah tersangka lainnya. Selain itu, dalam konstruksi perkara juga ada dugaan penerimaan uang terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi. Atas konstruksi perkara tersebut, pihak KPK menetapkan adanya 9 orang tersangka. Di antaranya adalah 4 tersangka penerima suap, yakni Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, kemudian Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan juga Pertanahan Kota Bekasi, lalu Lurah Katisari dan Camat Jati Sampurna. Di sisi lain, KPK menetapkan 5 orang tersangka pemberi suap, diantaranya adalah 3 orang pihak korporasi dan juga 1 orang yakni Camat Rawalumbu. Wahyu. Marcel, kemudian apa rencana KPK dalam mengembangkan kasus ini? Ya, untuk selanjutnya pihak KPK tadi mengatakan bahwa akan terus mendalami terkait dengan kasus dugaan suap di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi karena memang ada sejumlah aliran dana yang kemudian ditemukan. Salah satu yang tadi menjadi pertanyaan adalah terkait penetapan APBD perubahan tahun 2021, artinya juga melibatkan adanya persetujuan dari pihak DPRD Kota Bekasi. Hal ini yang kemudian akan menjadi salah satu materi pendalaman oleh pihak KPK. Tadi juga ada pertanyaan terkait dengan status Wali Kota Bekasi yang juga di sisi lain adalah anggota ataupun politisi dari sebuah partai politik. Yang kemudian apakah menimbulkan pertanyaan apakah sejumlah uang yang diduga diterima oleh Rahmat Effendi ini juga mengalir ke partai politik tersebut. Akan tetapi ini masih akan terus didalami oleh KPK. Mengingat bahwa ke-9 orang tersangka ini akan ditahan untuk tahap pertama ini adalah sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 mendatang untuk kebutuhan pemeriksaan dan juga sampai dengan proses peradilan nantinya. Dan tadi Ketua KPK Firly Bahuri juga menyampaikan KPK akan bekerja dengan mengutamakan asas praduga tak bersalah. Artinya KPK akan terus bergerak sesuai dengan alat-alat bukti yang ditemukan baik dalam proses pemeriksaan ataupun nantinya di dalam proses peradilan yang berlangsung. Berikut ini kita saksikan pernyataan selengkapnya dari Ketua KPK Firly Bahuri. Terkait dengan pengurusan proyek,
dan tenaga kerja kontrak di pemerintahan Kota Bekasi. RE diduga menerima sejumlah uang 30 juta rupiah dari AA melalui MB. Berdasarkan hasil pemeriksaan keterangan-keterangan para saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh KPK, KPK berkesimpulan terdapat 9 orang tersangka dalam perkara tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Demikian Wahyu, kami kembalikan ke studio.